Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali bersama catatan Syabah. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan catatan Syabah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Adapun fatwa seputar Ramadan yang mungkin sering kita temui, hal-hal yang membuat kita ragu mungkin menjadi yakin. Baik, kita mulai dari yang pertama. Pertanyaan. Dalam buku Ad-Diya Al-Lami ada materi khusus tentang bulan Ramadan dan hal-hal lain seputar puasa. Di antaranya terdapat ungkapan, dan tidak juga membatalkan puasa jika seseorang muntah tidak disengaja atau mengobati mata atau telinganya dengan obat tetes. Jawab, apa yang dikatakannya bahwa menetesi mata atau telinga untuk mengobatinya tidak merusak puasanya adalah pendapat yang benar, karena yang demikian itu tidak disebut makan atau minum menurut kebiasaan umum dan menurut pengertian syariat. Karena tetesan tersebut masuknya tidak melalui saluran makan dan minum. Kendati demikian, menunda penetesan itu hingga malam hari adalah lebih selamat sebagai langkah keluar dari perbedaan pendapat yang ada. Demikian juga orang yang muntah tanpa disengaja tidak merusak puasanya, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Sementara syariat pun berdasarkan pada prinsip meniadakan kesempatan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Quran Surat Al-Hajj ayat 78 dan ayat-ayat lainnya. Serta sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang muntah tanpa disengaja, maka tidak ada qadha atasnya. Dan barang siapa yang berusaha muntah, maka ia wajib qadha. Fatwa Asyam Lajnah Daimah halaman 44. Pertanyaan, apakah membanyakkan makanan dalam menyiapkan berbuka mengurangi pahala puasa? Jawaban, itu tidak mengurangi pahala puasanya, karena perbuatan haram setelah selesai puasa tidak mengurangi pahalanya. Hanya saja itu termasuk dalam cakupan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Karena berlebih-lebihan itu sendiri tidak baik, sementara kesederhanaan merupakan gaya hidup yang bijaksana. Jika mereka memiliki kelebihan, tentu akan lebih utama jika disedekahkan. Fatwa Asyam, Syekh Ibnu Utsaimin halaman 25. Pertanyaan, apa hukumnya menggunakan pasta gigi di siang hari bulan Ramadan bagi yang sedang berpuasa? Jawaban, tidak apa-apa menggunakan pasta gigi bagi yang berpuasa jika tidak sampai ke lambungnya. Tapi, lebih baik tidak menggunakannya, karena pasta gigi itu mengandung zat-zat yang kuat yang bisa sampai ke lambung tanpa dirasakan oleh penggunanya. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Al-Qaid bin Sobrah, dan mantapkanlah, hirupkanlah dalam-dalam saat istinsyaq, membersihkan hidung dengan menghirup air, kecuali jika engkau sedang berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Maka yang lebih utama bagi yang sedang berpuasa adalah tidak menggunakannya. Dalam hal ini, gosok gigi. Masalahnya cukup fleksibel. Jika mau menundanya hingga saat berbuka, berarti telah menghindari hal-hal yang dikhawatirkan dapat merusak puasa. Kitab Ad-Da'wah Syekh Ibnu Utsaimin jilid 2 halaman 168. Pertanyaan, apakah seorang juru masak boleh mencicipi masakannya untuk memastikan ketepatan rasanya sementara ia sedang berpuasa? Jawaban, tidak apa-apa mencicipi makanan jika diperlukan, yaitu dengan cara menempelkannya pada ujung lidahnya untuk mengetahui rasa manis, asin, atau lainnya, namun tidak ditelan, tapi diludahkan, dikeluarkan lagi dari mulutnya. Hal ini tidak merusak puasanya. Demikian menurut pendapat yang kami pilih. Wallahu a'lam. Syekh Ibnu Jibrin, Fatwa Asyam, disusun oleh Rashid Az-Zahrani, halaman 48. Pertanyaan, apa hukum orang yang berpuasa tapi meninggalkan sholat? Apakah puasanya sah? Jawaban, yang benar bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja hukumnya kufur akbar. Puasa dan ibadah-ibadah lainnya tidak sah sampai ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan firman-Nya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 88.
dan berdasarkan ayat-ayat serta hadis-hadis lain yang semakna. Sebagian ulama menyatakan bahwa hal itu tidak menyebabkannya kafir dan puasa serta ibadah-ibadah lainnya tidak batal jika ia masih mengakui kewajiban-kewajiban tersebut. Ia hanya termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat karena malas atau meremehkan. Yang benar adalah pendapat yang pertama, yaitu kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja walaupun mengakui kewajibannya. Hal ini berdasarkan banyak dalil, di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab Sahihnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan sabda beliau juga, perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan keempat penyusun kitab Sunan dengan isnad sahih dari hadis Buraidah bin Al-Husain Al-Aslami radhiyallahu an. Al-Alamah Ibnul Qayyim rahimahullah telah mengupas tuntas masalah ini dalam tulisan tersendiri yang berjudul Salat dan Orang yang Meninggalkannya. Risalah beliau ini sangat bermanfaat, sangat baik untuk merujuk dan mengambil manfaatnya. Syekh Ibnu Baz Fadail Ramadan disusun oleh Abdul Razak Hasan. Sumber fatwa terkini Darul Haqq. Pertanyaan, bagaimana hukum menelan ludah saat puasa? Jawaban, Syekh Khalid Al-Musyaiki hafizahullah berkata, menelan ludah ada 3 keadaan. Pertama, menelan ludah tanpa mengumpulkannya. Ini tidak makruh dengan kesepakatan imam mazhab yang 4. Kedua, ludah berkumpul di mulut tanpa disengaja, kemudian menelannya, maka ini pun tidak makruh. Ketiga, sengaja mengumpulkan ludah di mulutnya, lalu menelannya, maka ini diperselisihkan ulama menjadi 2 pendapat. Yang pertama, dari kalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, tidak makruh, karena ia sampai ke perut kepada tempat aslinya, sehingga serupa dengan keadaan saat tidak mengumpulkannya. Yang kedua, pendapat dari kalangan mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, yang menghukuminya dengan makruh. Beliau berkata, yakni Syekh Khalid merojihkan yang tidak makruh, wallahu a'lam, dengan alasan karena ludah adalah sesuatu yang dimaafkan dan juga pada asalnya puasanya sah dan tidak batal. Al-Jami li Ahkam As-Siyam halaman 169 sampai 171. Demikian sedikit catatan Abah mengenai fatwa-fatwa yang berkenaan dengan amaliyah di bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi buat kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.